Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, mudah-mudahan hari ini mendapatkan berkah dari Allah, karena hari ini hari yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan pahala yang melimpah bagi kita yang menjalankan amalan-amalan sunnah ataupun amalan-amalan wajib lainnya. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam juga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita tentunya umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada santri kelas 9 yang dirahmati Allah, hari ini kita setelah antum mengikuti PTS dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis, dan besok lanjut lagi PTS, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kajian sirah, materi sirah hari ini melanjutkan tema pekan lalu, tema ke-44, yaitu tentang khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghar. Keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Gua Thur pada saat itu. Nah, ini momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab judul ke-45, halaman 54. Nah, ini judulnya judul ke-45, yang kebalik ya, judulnya 45, halamannya 54. Baik, judul ke-45 ini berbicara tentang, berkisah tentang an-nuzulu bi Quba awwalu masjidin bunniya fil Islam, yaitu tentang persinggahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Ini arti judulnya ya, An-Nuzulu bi Quba, persinggahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba, awwalu masjidin bunniya fil Islam, dan permulaan ya, dibangunnya masjid di dalam Islam. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah Islam. Baik, pembahasan yang pertama. Nah, ini ya, dalam proses hijrahnya, dalam proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wasalla ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam Quba'a fil yaumi tsani min Rabi'il Awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wasala, sampai atau tiba ya, mencapai, sampai Kuba, mencapai Kuba, sampai di Kuba itu belum sampai ke Madinah ya, sampai di Kuba dulu. Fil yaumi tsani min Rabi'il Awwal, pada hari kedua dari bulan Rabiul Awal. Pada hari kedua dari bulan Rabiul Awal. Al-Muwafiq 30 min September sanata situmi'ah isnen wa salatun miladiyatan. Al-Muwafiq 30 min September sanata situmi'ah Isnen wa ishruna miladiyatan, yaitu bersamaan atau bertepatan tanggal 30 bulan September tahun 622 Masehi. Ini kalau dihitung dari dari bulan Masehi atau tahun yang biasa kita pakai ya. Baik, ada catatan kakinya, silakan antum kasih harokat, kasih baris di kitabnya dengan pensil atau pulpen. Wa hadza awwalu tarikhin jadidin li zuhuril Islam ba'da hijrah.
Dan ini adalah awalu tarikin jadidin, awal atau permulaan tanggal penanggalan yang baru li zuhuril Islam badal hijrah, atas kelahiran ya, untuk kelahiran Islam ya, setelah hijrah ya. Ini adalah awal penanggalan yang baru ya, dengan kemunculan atau kelahiran Islam setelah hijrah. Fabihaza mali hijratin, dengan sejarah ini, dengan sejarah yang terjadi pada saat itu ya, dengan sejarah ini tamat li rasuli sunnatu ikhwanihi al anbiya'i min qablihi, telah sempurna ya, bagi Rasulullah SAW ya, sunat atau sunnah dari saudara-saudaranya para nabi-nabi terdahulu, para nabi-nabi sebelumnya, yaitu kebiasaan ataupun tradisi sunnah ya, dari saudara-saudara nabi, yaitu para anbiya, para nabi min qablihi, dari sebelumnya. Izma min nabiyyin illa uhina min asyairihi wa uziya wa utuhida. Karena izma min nabiyyin, karena tidak seorang pun nabi, tidak seorang pun nabi gitu ya, illa uhina, kecuali dihina ya, wa uziya, dan disakiti, wa utuhida, dan diganggu, mengalami gangguan gitu. Jadi dihina, disakiti, diganggu, itu adalah memang sudah menjadi ya, tabiatnya, ujian bagi para nabi yang diutus oleh Allah. Hatta ittara ilal hijrati min biladihi, hingga memaksanya, mengharuskannya untuk berhijrah atau berpindah dari min biladihi, dari negerinya, dari tempat tinggalnya, dari negerinya. Dari siapa? Min Ibrahim ila Isa alaihi wassalatu wassalam, semenjak dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi wassalam ya, alaihi wassalatu wassalam, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke kajian bagian kedua. Ba'da'an makatha thalatha asyarata sanatan mudayyakan alaihi fi Makkah mamnu'an minal jahri bid-da'wati. Setelah Nabi Muhammad SAW itu tinggal di Makkah selama 13 tahun. 13 tahun tinggal di Makkah, mudayyakan, dalam keadaan sempit, terbatas, dan mengalami berbagai macam ujian ya. Di Makkah itu dalam keadaan mudayyakan, sempit ya, merasa terbatas, mamnu'an minal jahri bid-da'wati, terhalang atau dihalangi, dicegah dari ya, menyebarkan dakwah secara bil jahri, secara terang-terangan. Baik, kita masuk ke bagian ketiga. Waqad aqama bi Quba'a ithnataini wa 'ishrina lailatan ba'da baina ashabihi minal muhajirin wal ansari aminan mutmainnan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tinggal di Kuba ini selama 22 malam ya. Ithnataini wa 'ishrina, selama 22 malam, lailatan, bersama para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa itu muhajirin? Itu para sahabat Nabi yang berhijrah. Siapa itu ansor? Itu adalah penduduk asli Madinah ya. Aminan mutmainnatan ya, secara aman, tentram, dan damai, tidak ada mengalami gangguan. Kita masuk ke bagian keempat. Waqad bana fitil kal muddati masjid Quba allazi wasafahu Allahu annahu masjidun ussisa 'ala taqwa. Dan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat ya, pada saat itu ya, fitil kal muddah qad bana, telah membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba.
Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati masjid ini dengan masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun, didirikan ya, atas dasar takwa, atas dasar berbakti untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah masjid pertama yang dibangun di dalam Islam, itu bernama Masjid Quba, dibangun oleh para Rasulullah, dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Baik, demikian kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian lagi di pekan berikutnya dengan tema ke-46, yaitu Al-Wusulu ilal Madinah, awalu Jum'atin fil Islam, awalu khutbatin fil Islam. Itu sampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah dan ya, awalu Jum'atin fil Islam, Jumat pertama di dalam Islam, dan awalu khutbatin fil Islam, khutbah pertama di dalam Islam. Insyaallah tepat sekali. Insyaallah pekan depan hari Jumat juga kita kajiannya. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah semangat kita mengikuti kajian-kajian sirah berikutnya. Demikian tatim bi qiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nastaghfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jazakumullah khairan katsira. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan khilafan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebugaran, tetap jaga imunitas tubuh, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan protokol kesehatan lainnya tetap dijalankan. Mudah-mudahan Allah berikan kita badan yang sehat, keluarga yang sehat, kedua orang tua sehat, dan dimurahkan rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Mudah-mudahan PTS-nya lancar, hasilnya maksimal, dan tetap bisa kita nanti mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pesantren, di pondok, di Darul Quran Boarding School di Banjarbaru, insya Allah. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.